saya ini kepada Ibu untuk menggali informasi seputar pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul ajar, termasuk strategi yang digunakan, keterlibatan siswa, serta capaian hasil belajar. Selain itu, wawancara ini juga untuk memahami persepsi guru terhadap kebermanfaatan modul, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, serta kendala yang mereka alami selama proses pembelajaran berbasis modul. Dengan demikian, wawancara guru dapat memberikan gambaran praktis mengenai sejauh mana modul ajar itu efektif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada Ibu, sejak kapan Ibu mulai menggunakan modul ajar bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka? Sejak tahun 2004, sejak saya mengajar di SMP. Kedua, bagaimana proses penyusunan atau pemilihan modul ajar yang digunakan Ibu di kelas? Pemilihannya kita tentukan bagaimana yang paling praktis dan simpel untuk anak-anak belajar modul bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi Ibu dalam menerapkan modul ajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Strateginya kita pemilihan media yang tepat agar pelaksanaan di kelas tidak menimbulkan keributan ataupun ketimpangan terhadap siswa saat proses belajar mengajar. Keempat, sejauh mana siswa mengikuti modul ajar secara mandiri atau masih perlu bimbingan intensif? Ada beberapa orang yang bisa belajar secara mandiri, namun ada beberapa juga yang harus dibimbing. Bahkan beberapa anak tidak bisa mengikuti pembelajaran itu secara efektif. Kelima, menurut Ibu, sejauh mana modul ajar membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia? Pemahaman mereka pastinya harus kita bimbing ya, karena juga anak-anak kan. Jadi mereka membaca buku, namun kita sebagai guru juga harus menjelaskan ini maksudnya seperti apa dan bagaimana mereka bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Apakah penggunaan modul berpengaruh terhadap keterlibatan dan kemandirian siswa dalam belajar? Ibu jelaskan. Kemandirian anak-anak, ya namanya di zaman sekarang ini, mereka mempunyai buku, mereka mempunyai metode, namun tetap saja mereka tetap bermain handphone. Jadi sedikit ada gimana ya? Ada tidak yang kadang mereka mencari informasi melalui handphone, tetapi kadang-kadang juga mulai. Dan selanjutnya, apakah Ibu melihat adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah penggunaan modul ajar? Mungkin tidak terlalu signifikan, tapi peningkatan itu tetap ada di beberapa siswa yang memang mau belajar. Apa saja faktor yang menurut Ibu mendukung keberhasilan penggunaan modul ajar bahasa Indonesia di kelas? Faktor pendukungnya pastinya media-media, kemudian cara kita mengajarkan kepada anak didik itu seperti apa. Itu mungkin itu saja. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah dalam implementasi modul ajar kurikulum merdeka? Pihak sekolah selalu mendukung ya, bahkan setiap ada perkembangan kurikulum baru, kami juga selalu diberitahu bagaimana cara memberikan pelajaran kepada anak-anak melalui sebuah modul ataupun kurikulum yang berbeda. Jadi, apa kendala Ibu yang paling sering hadapi dalam penggunaan modul ajar selama di kelas? Yang sering dihadapi terkadang kita sedikit bingung ya apabila kita tidak mempelajari modul itu. Kemudian media, itu yang sangat utama kita gunakan agar anak-anak lebih memperhatikan apa yang kita ajarkan dibanding kita tidak menggunakan media. Apakah modul yang tersedia sudah sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa? Sangat sesuai. Bagaimana Ibu mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis modul? Kendalanya saya juga perlu belajar dan belajar lagi di rumah agar pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi kendala di dalam kelas. Menurut Ibu, bagaimana dari modul ajar yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Sebagai guru kita juga harus meningkatkan sendiri ya, kita juga harus berkreativitas, kita tidak hanya harus
Apakah Ibu secara rutin melakukan evaluasi terhadap keefektifan modul dalam pembelajaran? Bagaimana caranya? Kita selalu mengevaluasi. Caranya itu membuat sebuah video di dalam kelas. Kita selalu membuat video saat mengajar. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Ya, Bu. Yang terakhir yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu memiliki saran untuk pengembangan modul bahasa Indonesia yang lebih efektif? Kalau saran, lebih mudah menggunakan pembelajaran yang sangat sangat enak, mudah diikuti oleh anak-anak. Terkadang ada modul yang sulit, bahkan anak-anak pun tidak mengerti. Itu yang menjadi suatu kendala. Baik, sekian yang saya kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Mon, sini lah. Ini Itu nggak langsung kayak mana? Ini Oke. kelas